Di video kali ini aku mau sharing karena hari ini tadi waktu aku lihat Facebook, nah Facebook itu kasih memories ya atau reminder kira-kira kejadian tahun-tahun lalu. Nah salah satunya itu adalah kejadian 5 tahun lalu, tepat di tanggal 4 Juli tahun 2016. Nah momen apa sih waktu itu adalah momen aku dan suami aku makan di Bubur Kamseng. Loh, lalu apa yang istimewa dengan makan di Bubur Kamseng? Jadi aku balik sedikit ceritanya. Aku makan di Bubur Kamseng ini tanggal 4 Juli pagi, itu sesaat sebelum aku melakukan proses inseminasi. Apa sih proses inseminasi itu sendiri? Aku juga mau sharing kepada teman-teman. Nah, tapi sebelum aku sharing kepada teman-teman tentang proses inseminasi yang aku lakukan di tanggal 4 Juli tahun 2016, yang sekarang hasilnya sudah ada. Kalau teman-teman kenal dengan anak aku, namanya Alicia atau Dana Kentang. Nah, ini buat teman-teman, buat siapa aja yang baca atau nonton video aku gitu ya. Kalau kamu sudah menikah, terus kemudian kira-kira sudah beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun, kamu mengalami bosen ditanya, kok belum isi juga gitu ya, kok kamu kalah sama si X, si itu tuh baru kawin loh, langsung jadi ya, dan berbagai macam kata-kata yang lain. Nah, kata-kata seperti itu sudah pernah aku alamin, sudah sering aku alamin, karena aku nikahnya 1 Agustus 2009 dan aku baru punya Alicia itu di 2017. Artinya aku menunggu Alicia itu lahir adalah 8 tahun. Nah, jadi buat kamu yang saat ini sebagai kita sebut namanya pejuang garis 2 gitu ya, aku tahu banget yang kalian rasakan gitu ya, dan kalian benar-benar udah mungkin dari yang tadinya cuek sampai mulai kepikiran, dan bahkan gak jarang dari kalian menjadi baper dan stres. Gak apa-apa, aku paham banget karena aku juga pernah ada di posisi itu. Biasanya tuh awal-awal kita nikah kita masih santai ya, dan kita ngerasa tenang aja. Tapi lama-kelamaan ya namanya manusia ya, apalagi kayak memang misalnya kita benar-benar ngarepin gitu ya, kita juga kadang-kadang merasa kesel gitu loh, dari emang kadang-kadang candaan, kadang-kadang lawakan gitu ya. Kadang-kadang kita juga merasa dihakimi atau terpojokkan. Jadi salah satu kasus yang aku ingat banget yaitu tante aku sendiri. Sebenarnya aku yakin banget tante aku nih sayang banget sama aku, karena waktu aku kecil aku tuh manggil dia mama gitu ya, aku deket lah hubungan aku sama dia, dan aku yakin banget tanteku ini nggak ada niat jahat sedikit pun gitu ya. Tapi pernah suatu ketika aku pergi ke Bali ke rumah tanteku itu, sambil memegang perutku itu tanteku sambil berkelakar gitu ya, ini apa aja sih isinya, kok nggak isi-isi gitu. Itu tanteku tuh gemes banget, yang sebenarnya dipikir-pikir bisa baper banget ya bukan kita nggak mau juga gitu ya, tapi kan memang belum dikasih gitu ya. Nah, pasti teman-teman juga banyak yang ngalamin seperti yang aku alamin. Mungkin dari yang ada yang ringan, bersyukurlah kalau teman-teman berada di lingkungan-lingkungan yang suportif, yang jarang sekali mendapatkan tekanan atau misalnya celaan seperti itu gitu ya. Tapi banyak sekali orang-orang ya, teman-teman terutama biasanya ini akan dialamatkan kepada para wanita. Nanti kenapa sih dialamatkan kepada para wanita? Aku juga mau sharing di sini ya. Nah, lontaran-lontaran candaan ini dimulai dari yang tadi sederhana banget gitu ya. Kapan nih? Kok belum isi gitu ya. Dari kata-kata yang santai banget sampai kata-kata yang benar-benar mencecar, atau bahkan nggak sering kita merasa benar-benar dihakimi atau dipojokkan. Nah, bisa kita merasa sangat dihakimi atau dipojokkan bila ini dilontarkan oleh orang-orang terdekat kita. Siapa? Itu adalah orang tua kita, mertua kita, ipar kita, bahkan pasangan kita sendiri. Nah, ini akan benar-benar membuat tekanan pada kita. Semakin dekat orang-orang itu, maka tekanan ini semakin berat. Jadi kalau misalnya tadi teman kita yang bilang, weh kok lu belum isi gitu ya, nah mungkin kita bilang gini, isi lemak, kita masih bisa santai gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa dari teman-teman pasti ngerasa kesel banget gitu ya, tapi masih bisa dibawa santai. Tapi bagaimana kalau tekanan ini datang dari orang-orang terdekat, misalnya orang tua, terutama kalau kalian itu adalah misalnya anak pertama, anak tunggal, atau suami pasangan kalian juga anak tunggal gitu ya. Jadi maksudnya benar-benar kayak papa mama atau mertua itu benar-benar ngarapin seorang cucu dari kalian berdua gitu. Nah, ini bisa menjadi tekanan yang berat. Jadi semakin dekat hubungannya biasanya cenderung bisa menjadi tekanan yang membuat lebih berat. Dan bahkan yang paling parah itu yang datang dari pasangan sendiri ya. Misalnya pasangan atau suami kita bilang, kok belum jadi juga sih, kok
hamil-hamil sih kamu. Nah, itu kan kadang-kadang bisa membuat kita semakin stres. Nah, saran yang aku bisa kasih ke teman-teman di sini, para pejuang garis 2, ada yang pertama adalah stop blaming yourself, atau berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Karena kamu nggak akan dapat apa-apa dengan menyalahkan diri kamu sendiri. Yang kamu dapat apa? Kamu tambah stres, kamu tambah tertekan, kamu tambah kesel, kamu marah, kamu kecewa, yang akan bisa merusak kebahagiaan kamu, yang bahkan justru bisa ya merusak hubungan kamu dan suami kamu, atau kamu dan pasangan kamu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengalami apa yang seperti aku alami, apa yang harus dilakukan? Yaitu mencari solusi. Kita mencari solusi. Nah, kejadian yang kamu alamin ini gak cuma terjadi sama kamu sendiri, jadi kamu gak usah khawatir. Nah, dilansir dari sebuah berita, ternyata katanya pasangan infertil atau yang susah memiliki keturunan ini ada 1 dari 4 pasangan di Indonesia yang susah memiliki anak. Nah, kalau di seluruh dunia, dilansir dari sebuah situs ya, bahwa ada 90 juta pasangan di seluruh dunia yang mengalami masalah ketidaksuburan. Jadi kita nggak sendiri. Nah, sebelumnya pertanyaannya, apa sih infertility atau ketidaksuburan itu sendiri? Apa sih, sejauh mana orang disebut namanya disebut tidak subur atau infertil, itu ya bahasa yang lebih kerennya kita sebut infertility. Nah, jadi bagi pasangan yang sudah menikah ya, dan sekurang-kurangnya selama 1 tahun sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa alat kontrasepsi, tapi belum juga mengalami kehamilan, ingat ya, sudah minimal 1 tahun menikah, melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa alat kontrasepsi dan tidak memiliki anak, maka ini disebut namanya mengalami infertility atau ketidaksuburan. Jadi kalau pada kasus ini, pada kasus udah 1 tahun nikah, 2 tahun nikah, 3 tahun nikah, nggak hamil-hamil juga, kira-kira salah siapa? Nah, setuju nggak sih teman-teman, kalau perempuan cenderung menjadi objek yang disalahkan? Dari mulai paling sederhana deh, kalau biasanya ya yang aku alamin ya, kalau kita ketemu teman-teman, ini aku kan perempuan nih, misalnya kita ketemu teman-teman perempuan, itu paling lebih sering mulai dari yang kok belum istri sih, dibanding temennya suami aku ditanyain seperti itu dengan temennya. Paham ya teman-teman ya, paham ya, bahwa misalnya gini, seringkali kita sebagai perempuan ini lebih dijadikan objek. Kalau teman-teman kita, teman-teman aku gitu ya, dia suka sekali bertanya, kok belum isi juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman Aldo mungkin ada, tapi sedikit. Nah, ini seringkali memang di sini adalah wanita cenderung lebih sering disalahkan dalam posisi kalau terjadi infertility atau belum memiliki anak setelah pernikahan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, ini salah siapa? Stop. Nah, ini kita nggak mau ngomong salah-salahan. Seriously guys, nggak usah ngomong salah-salahan ya. Jadi satu tadi stop menyalahkan diri sendiri. Kita nggak mau salah-salahan. Di sini kita mau cari tahu kenapa kita belum memiliki keturunan. Nah, yang kita harus cari tahu ini adalah penyebabnya, bukan salah siapa, tapi penyebabnya apa. Nah, dari data yang saya dapat nih dari salah satu website namanya ini ya, ini ternyata penyebab ketidaksuburan itu adalah peluangnya 30% terjadi pada wanita dan 30% juga terjadi pada pria. Nah, kalau kamu misalnya lihat situs yang lain, mungkin ada perubahan atau perbedaan data. Tapi kurang lebih sebenarnya peluang wanita atau pria yang menjadi penyebab ketidaksuburan ini sebenarnya sama gitu loh. Jadi nggak dibilang bahwa wanita ini lebih cenderung nggak subur gitu ya. 30% adalah penyebabnya karena masalah di pria, 30% adalah penyebab masalah di wanita. 10% adalah kombinasi keduanya, itu kombinasi dari pihak wanita dan pihak pria. Dan ternyata ada sekitar 25% yang tidak terjelaskan. Maksudnya nggak terjelaskan ini apa? Ya dicek, prianya itu baik-baik aja, wanita juga baik-baik aja, tapi nggak kunjung hamil. Udah dicari penyebabnya, memang belum terdefinisikan. Dan disebut namanya 5% ini adalah lain-lain. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kita suka bertanya, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pergi ke dukun? Apakah kita harus pergi ke dokter? Atau kita harus menunggu saja? Atau kita harus melakukan upaya lain? Yuk saksikan di video aku yang berikutnya.